Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi dan kita masih di DAC. Nah, ini beberapa hari yang lalu DAC kedatangan Starco. Ini Starco-nya, warnanya merah. Ini EP71 dengan mesin 2E. Nah, ini dia nih teman-teman, kondisi dalam ruang mesinnya tuh penuh dengan selang, racing. Nah, ini juga udah pakai open filter, jadi filternya berubah di sini, gitu. Tuh. Nah, ini kalau standarnya kan dia dari box filter di sini larinya ke sini, larinya ke depan sini nih. Tuh. Nah, ini nih ada yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya, untuk pemasangan kabel ground atau ini. Nah, ini sebaiknya jangan pakai ini nih, untuk di positif nih jangan ada tambahan seperti ini berbahaya karena ini terbuka dan kalau kena kap mesin bisa koslet, mobil bisa kebakar. Kalau ground yang negatif nggak ada masalah. Nah, ini kebetulan ada Mas Mamang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ini mobil ini keluhannya apa nih Mas datang ke DAC Mas? Keluhannya pertama, belum lama servis AC. Oh, servis AC. Okay. Servis AC, habis servis AC, overhaul AC, pokoknya sistemnya lah. Sekring itu putus terus. Oh, sekring itu putus terus. Jadi kasusnya sekring yang di dalam. Oh, di dalam. Di dalam. Sekring RC-nya kan dia 10 ampere tuh. Ya, putus terus. Tapi ketika dikasih sampai 30 ampere sama yang punya, itu nggak putus. Tapi kabelnya bener-bener kayak mau kebakar gitu kan. Kabelnya nahan di kabel ya. Betul. Jadi kita lagi telusurin masalahnya kenapa. Karena perlu teman-teman ketahui bareng ya, bahwa sekringnya kompresor itu sebenarnya di sini nih. Di sini di sini nih. Heater. Ya kan? Tapi di dalam kan ada sekring AC 10 ampere. Oh iya. Sebenarnya sekring yang di dalam itu buat kontrol instrumen AC yang ada, mungkin ada geser-geser itu ya, lampu-lampu di situ. Pokoknya makanya dia cuma dikasih 10 ampere bukan 30 ampere. Tapi kalau kompresor sendiri dia pasang 30 ampere ya kan? Kalau di kapsul 30 ampere. Itu jadi kita lagi tracing masalahnya itu ada di mana. Kabel-kabel kemarin udah kita cek-cekin semua. Ya udah kita benahin lah ya, memang ada. Nah, kalau untuk pemasangan ini gimana nih Mas? Kalau saya sih ngeliat nih bahaya nih yang ini nih, karena kan akan nyentuh kap mesin ya, jadi positif. Jadi ya ini apa namanya, kadar atau level orang bermain mobil kan macam-macam ya Mas. Tapi kan kita harus saling mengedukasi. Iya, kan? betul. Mengedukasi itu pegangan yang kita pegang, pendekatannya itu ada hal-hal teknis. Contoh kayak Mas Herdi tadi ngomong ini bahaya nih, ya betul gitu. Karena ini plus begitu ngenain kap, begitu ngenain beberapa bagian yang grounding ini, dia bisa short, bisa terbakar. Makanya kenapa sih dia tuh sampai dibikinin isolator khusus gitu loh, karena dia plus. Jadi kalau telanjang gini sebenarnya gitu. Kalau pemakaian ini Mas, sorry, kalau open filter gitu, open filter ya, atau oil catch tank nih, tergantung tujuannya ya Mas ya. Jadi tergantung tujuannya. Karena orang ngerasa, oh kalau pakai open air itu long gitu ya. Padahal kan dari sisi kualitas filtering kan filter standar itu bagus, kerapatannya. Ini malah banyak lolosnya mungkin ya kan. Karena beda, matnya juga beda. Mungkin kalau untuk sesi racing balap-balap aja kali ya, pas ya. Ya mungkin dia lebih dibutuhkan karena kan mobil tiba-tiba apa namanya, butuh pasokan udara yang ekstrim secara tiba-tiba kayak gitu-gitu kan, biar nggak ngeganggu kayak gitu. Nah, kalau untuk yang tadi Mas OCT itu dari gitu. Dari PCP dialirkan ke OCT apa memang masuk lagi ke dalam itu, kira-kira fungsinya? Jadi
apa ya, kalau ini kan teknisnya ya, teknisnya nih ya, PCV ini sebenarnya nggak boleh diganggu. Makanya kalau teman-teman perhatiin, kenapa sih dia langsung ke intake pendek, terus selangnya nggak boleh lentur, nggak boleh Lembut ya, nggak boleh kepeng lah nggak ya, boleh kempet, karena ya. dia kena vapor gas yang panas. Makanya dia selain selangnya dia udah keras, dikasih isolator lagi, nggak terjadi deformasi. Nah, itu tujuannya apa sih sebenarnya? Kan saya pernah ditulis di grupnya Starlet Depo Autocar ya, kan ada artikel dari luar tuh ya, buat ini bahwa ya ini sebenarnya untuk antisipasi sisa-sisa pembakaran, ya kan, sisa pembakaran. Jadi ada leak gasnya itu memang diambil langsung ke intake. Jadi begitu RPM itu naik, ya kan, tekanan kan naik tuh. Yeah. Tapi itu kan harus ada dikompensasi gitu kan, harus dirilis. Karena kalau nggak dirilis apa yang terjadi? Akan bocor kemana-mana. Lari kemana-mana ya. Iya, karena olinya. combustion engine kayak gini dia nggak pakai mechanical seal, dia pakai labirin seal. Labirin seal itu tidak didesain untuk menahan tekanan tinggi. Ya. Makanya dia bikin negative pressure di ruang engine. Makanya PCV ini kenapa dia one way, ya kan? Ya. One way. Kalau one way itu satu arah. Cek valve ya, satu arah ya. Tapi satu sisi juga di dalamnya ada spiral kan, ada pair. Ada pair, betul. Ya, dia proporsional. Jadi opening closingnya itu bisa sekian persen tergantung tekanannya, isapan kevakuman yang ada di intake. Begitu RPM-nya semakin tinggi, tekanannya semakin tinggi, kevakumannya juga semakin tinggi, bukanya juga semakin tinggi. Seperti itu. Nah, memang beberapa kalau kita lihat mobil-mobil race gitu ya, racing gitu ya, itu kan make dia OCT ya kan, make ya, peruntukannya berbeda mas. Karena dia juga spek mesinnya juga udah berubah ya. Bahkan untuk mobil-mobil racing, fan radiator itu nyalain aja harus manual karena itu ganggu gitu ya kan. Jadi modifikasi itu harus didasarin hal teknis dulu gitu ya. Jadi bukan harus kelihatan look like racing gitu, enggak, tapi kita harus punya pakem yang kuat, punya alasan teknis yang bisa pertanggungjawabkan. Iya, bisa ya gitu. Iya, sah-sah saja karena kan kita kan karena juga ini juga kan sebenarnya kalau untuk di mobil ini standar ini sifatnya jadi aksesoris aja ya mas ya. Iya, jadinya lebih aksesoris, tapi sebenarnya kalau bagi saya sih kurang sependapat gitu ya. Ya memang itu pilihan gitu ya. Sampai pemakaian PCV yang dipakein oil catch tank gitu ya. Terus juga ini ada ini ya, breather. Ya ini mungkin pikirannya gini kan. Jadi kalau dia dibuang ke sana itu ditangkap oli. Sebenarnya jangan kita berbangga kalau di sini banyak olinya. Ya kan? Begitu. Iya. Kalau itu banyak olinya, berarti ada ciri-ciri apa tuh, Mas? Ada indikasi mesin kita nggak sehat. Oh, malah Pak. Jadi vapor oil itu kontaminasi olinya banyak ke atas. Ada apa nih? Mungkin ada kebocoran di seal clamp-nya, ya kan, overpressure. Atau kualitas olinya juga nggak bagus ya, terlalu Itu kan sebenarnya dilarin ke intake selain tadi untuk menjaga lingkungan di dalam engine, dia untuk emisi kebersihan makanya lingkungan. dia dibakar. Teman masuk ke intake kan rata-rata orang berpikirnya kan ngotorin mesin kan gitu, ya kan. Tapi itu kan selain hal teknis yang tadi kita sebutkan di atas, juga untuk membakar vapor oil yang sisa-sisa sisa-sisa harus dibakar ulang seperti itu. Makanya di sini juga sama kan. Iya. Ini juga sama. Ini juga ini masuk ke box filter ya sebenarnya. Nah, kalau ini ke intake, kalau ini ke bottom filter. Bottom filter. Itu sih, lain-lain sih saya rasa ya ini baru kesini sekali ya. Mungkin kalau orang yang kesini nanti kita ajak ngobrol panjang lebar tentang pemasangan ini itu ya. Pilihan ya mas. Kita semua juga lagi bermain sesuai fasenya masing-masing ya kan. Nanti kan akan cari pembanding.
Oke, sip. Makasih Gitu Mas sih, Maman. Mas. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi yang paling bahaya ini nih. Ini paling bahaya. Satu, kalau ini nempel bodi aki habis, bisa juga terjadi potensi kebakaran karena ada koslet. Pernah kejadian di bengkel sebelah. Ah, Jadi Jimny. oh Jimny. Saya lihat Recaro-nya benar-benar kebakar habis. Jadi Jimny itu baru dibeli, mesinnya udah ganti, udah spek up lah. Dia beli mobil itu kalau nggak salah sekitar 200 atau 200. Kalau itu gara-gara cuma terbuka ininya aja. Betul. Terbuka terus kena Gara-gara kunci ya. terus ngenain kap. Ah. Yang punya, yang kebetulan yang pakai anaknya nggak ngerti mobil, ditinggal begitu aja, jadi mobil kebakar habis. Tuh teman-teman tuh ya, ini kalau bisa ini dilepas karena kan di aslinya juga ada penutup di sini nih untuk plus, kalau negatif ya nggak apa-apa. Oke, gitu aja, semoga ada manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.